Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Salam sejahtera tentunya, selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Baik, kita melanjutkan misi kita ya pada dasarnya atau secara umum pada kesempatan hari ini teman-teman melanjutkan ini mengenal apa sih itu penulisan ilmiah, apa sih itu karya tulis ilmiah, seperti itu ya. Tidak jauh lah dari situ per pemendaharaan yang akan kita bahas. Nah, menariknya adalah setiap yang dikatakan mahasiswa itu pasti akan mengerjakan yang namanya karya tulis ilmiah, baik itu berbentuk makalah, berbentuk proposal, laporan, kemudian hasil praktikum, bahkan nanti proposal ilmiah untuk penunjang tugas akhir atau skripsinya. Nah, itu semua akan kalian kerjakan dalam waktu ya mungkin masih sekitar 2-3 tahun lagi, belum terasa memang. Namun ketika saatnya nanti tiba, adik-adik mahasiswa akan dihadapkan oleh bagaimana sih menulis yang baik dan benar itu ya. Nah, banyak cara yang bisa dilakukan oleh teman-teman sebenarnya untuk menulis yang baik dan benar itu. Salah satu diantaranya adalah paham betul bagaimana sistematikanya. Kemudian paham betul bagaimana cara menyitasinya itu ya, menyitasi S-nya lulu ya. Kemudian paham betul dapat dari mana sih tulisan-tulisan yang baik itu. Jadi tidak ada. Kita hari ini sudah hidup di 7,8 miliar penduduk bumi. Artinya apa? Artinya teman-teman itu tidak mungkin adik-adik mahasiswa ini tidak mungkin menulis dari nol, tidak mungkin. Kalian pasti akan menulis berdasarkan penelitian relevan sebelumnya, penelitian yang sudah ada terdahulu, makalah-makalah yang sudah ada, laporan-laporan yang sudah ada, proposal-proposal yang sudah ada. Nah, yang harus kalian sikapi adalah di situ harus ada novelty-nya. Nah, novelty ini apa ya? Keterbaharuan ya, hal-hal baru dalam tulisan kalian. Karena kalau tidak ada novelty, kalian akan dianggap tidak melakukan apa-apa, hanya mengubah, salin tempel atau copy paste. Nah, seperti itu yang dihindari adik-adik mahasiswa. Nah, penulis yang baik adalah menulisnya sampai selesai. Nah, bagaimana cara-cara menulis itu? Pak Hani pada kesempatan siang hari ini akan memberikan tools-nya atau kunci-kuncinya gitu ya. Kunci-kuncinya yang mempermudah teman-teman ini untuk menganalisis. Hari ini kita bisa memanfaatkan tools-tools atau kunci-kunci seperti ChatGPT, seperti Quillbot, seperti parafrase dan lain sebagainya. Itu untuk mengubah kata atau kalimatnya menjadi tidak sama ketika dicek Turnitin. Nah, yang seperti itu memang awalnya. Namun sebelum sampai situ kita juga harus menyusun makalah dulu, laporan dulu, proposal dulu hingga nanti tugas akhir atau skripsi. Nah, mahasiswa hari ini diharapkan rajin membaca dan menulis ya. Kalau membaca saja mungkin kalian bisa Bapak jelaskan dalam waktu 1 jam ke depan sudah paham apa-apa saja yang harus dibaca. Tapi untuk menuliskannya kembali kita membutuhkan karakter, subjek, predikat, objek pelengkap. Terus pembangun kalimat itu seperti apa, pembangun paragraf itu seperti apa. Dan bila itu tidak kalian lakukan, khawatirnya tulisan kalian tidak akan nyambung dan tidak ada gap nanti. Nah, gap itu adalah semacam pembeda ya atau jarak ya yang bisa membedakan penelitian hari ini dengan penelitian yang sudah dilakukan atau penelitian relevan. Jadi sekali lagi Pak Hani sampaikan di awal ini, kalian tidak memulai dari nol karena sekali lagi kita hidup di 7,8 miliar penduduk bumi dan sudah banyak penelitian atau ahli-ahli sebelumnya yang mereview atau mengulas itu dan menjadikannya sebuah kalimat atau cerita dalam paragraf itu. Baik, yang pertama teman-teman bisa melihat apa yang dinamakan oleh Google Scholar. Nah, ini saya share dulu. Nah, adik-adik mahasiswa bisa melihat Google Scholar ini dan bisa juga membacanya. URL-nya gampang sekali. URL-nya adalah tinggal ketik Google Scholar. Di atas ini ya, Google Cendikia kalau bahasa Indonesianya atau Google Scholar. Secara umum, kalian bisa masuk ke salah satu orang, taruhlah di sini Pak Hani ya, Pak Hani. Nah, kalian bisa lihat tulisan-tulisan apa saja yang sudah Bapak pernah kerjakan atau Bapak pernah tulis.
Nah, kebetulan saya dosen FKIP, jadi tulisan-tulisan saya kebanyakan tentang pendidikan dan pembelajaran. Namun kalian tinggal mengubahnya saja nanti, mengubah toolsnya menjadi dosen yang ada di kampus kalian misalnya. Nah, nah, ini tulisan Bapak di tahun 2024 sudah seperti ini. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita kerjakan atau banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita membaca tulisan-tulisan ini. Oh, saya mau membaca satu tulisan dosen saya tentang penelitian relevannya. Oh, ini ada beberapa buku. Di sini juga bisa terlihat nih, citasinya ini. Citasinya juga bisa terlihat. Ada di tahun 2024 ini saya sudah cukup cukup banyak yang menyitasi tulisan saya. Sudah 204 di tahun 294 di tahun 2024, di tahun 2023 kemarin ada 1328, di tahun 2022 ada 1993 dan seterusnya. Nah, kalian mau membaca tulisan saya nih. Ini kan tulisan baru semua di tahun 2024 semuanya nih. Oh, saya mau baca tulisan Pak Hani yang tentang artikel deh. Nah, ini ada yang baru nih. Media edukasi tentang pentingnya artificial intelligence bagi dunia pendidikan di daerah ibu kota negara Nusantara IKN. Nah, oh, bagaimana saya bisa mendapatkan artikel Bapak ini? Nah, caranya gimana? Ya, kalian harus buka linknya. Yang agak keren sedikit dah. Nah, ini aja. Mana ya? Mobile learning with this. Ini biar. Kayak di Scopus ini Q2, kuartil 2. Oh, yang ini aja yang sesuai kayaknya nih. Eximing to mediasing moderasing. Nah, ini Scopus. Pak Hani tulis. Nah, ini saya tulis di salah satu jurnal yang ada di Malaysia. Ini ya kuartil 2 dan WOS. Dari UTHM Edu. Nah, tinggal diklik linknya. Nanti bisa terbuka ya. Loh, server not found. Sorry. Jaringan. Baik, kita ganti dulu. Kita coba yang ada ya, yang tidak gangguan aja ya. Mana yang tidak gangguan. Biasa deh kalau jaringan kadang begitu ya. Mobile learning aja. Ini kuartil 4 tapi ini. Time Journal. Nah, ini artikelnya yang bisa kita baca. Dan kan bisa ngepoin tulisan-tulisan dosen-dosen kalian yang lain juga. Nah, ini mobile learning with discard application as creative teaching. Nah, ini saya ini nulis tentang apa sih sama teman-teman saya. Nah, ini kami tulis dari 7 Mei, 8 Juli sampai Agustus publishnya. Ini ada kutipannya dan kutipannya pun berbeda-beda ya Mas Mbak ya. Yang harus kita sama-sama pahami bahwasanya kutipan itu juga berbeda-beda. Dibuat cantik seperti ini, grafik, tabelnya jelas, ada gambar-gambar begini, mematuhi orang tua dan guru, anggota, dan seterusnya. Ini ada bukti-buktinya, screenshot tangkap layarnya. Nah, ini menggunakan apa ini? Menggunakan versi Harvard ini. Satu, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini bisa kita jadikan rujukan. Dan ketika jurnal internasional ini biasanya sudah berbahasa asing atau berbahasa Inggris. Nah, terus Pak, kalau berbahasa Inggris bagaimana kami mau membacanya? Gampang sekali, teman-teman. Adik-adik mahasiswa tinggal masuk, nanti pelan-pelan kita sampai sana ya. Saya stop sharing dulu. Oh, sorry. Saya kembalikan dulu. Ya, jadi sekali lagi, tools yang pertama itu adalah menggunakan yang namanya Google Scholar untuk membuat kutipan kalian bagus. PDF-nya yang diambil. Kemudian setelah Google Scholar, kita bisa memanfaatkan, saya stop dulu ya. Setelah Google Scholar, kita bisa memanfaatkan juga yang namanya tools Sintaristek. Nah, ini kebetulan saya buka ini. Barusan saya buka Sintaristek kampus. Nih. Oke. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Nah, ini adalah Sintaristek kampus kalian. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi tulisan yang ada di sini? Teman-teman adik-adik mahasiswa cukup men-scroll ke bawah, melihat ini ada tulisan-tulisan ini. Misalnya ini ada non-Q jurnal, Scopus non-Q dari Stianide. The effect of diet union breather in reducing blood pressure. Ini ada tentang hipertensi ya pasien.
Kemudian ada Q3 Jurnal Farmakologi Nosi Jurnal Hilda, ini Dokter Hilda berarti ini ya, Dokter Hilda. Development of Patient Safety Management Learning Model Based of Problem Based Learning Integrasi Soft Skill High Level Thinking for Health Study in Samarinda. Jadi ini tentang bagaimana sih manajemen kesehatan menggunakan based learning dan problem based learning ini terhadap mahasiswa kesehatan yang ada di Kota Samarinda. Ini bisa dibaca tulisan ini. Bagaimana caranya? Tinggal kita klik nanti ya. Nanti keluarnya apa? Keluarnya adalah seperti ini. Saya pindah dulu. Jadi tadi Pak Hani klik yang development of yang Dokter Hilda punya tadi ya, Dokter Hilda. Ini dosen kalian ini. Nah, keluarnya adalah Scopus seperti ini yang ditulis oleh Dokter Hilda. Nah, tapi ya sekali lagi ini berbahasa asing. Nah, kita kepoin dulu tulisan Dokter Hilda. Development of patient safety management learning model based on problem based learning integrasi soft skill high level thinking for health student in Samarinda. Ini bersama Supriyadi, Bapak Direktur, bersama Ibu Widya Stuti, Hesti Prawita, Arsiawina, dan Malongi Anwar. Nah, kan ini dosen-dosen kalian semua nih. Ini tulisannya tentang abstrak. Kita baca abstraknya, teman-teman. Backgroundnya, latar belakangnya, perawat, mahasiswa keperawatan, dan seterusnya. Ini kan terjemahkan aja, tinggal di blok begini aja kan. Tinggal di blok, seret, sampai habis, bisa. Kita lihat dulu sebentar. Kita lihat dulu tulisannya ini sampai kemana kira-kira. Ini yang ditulis oleh teman-teman di Poltekkes. Nih, spesial topik. Ini kuartil 3 nih. Dia menggunakan Research and Development, R&D, metodologinya. Research and Development. Menggunakan produk dengan 3 cara. Nantilah kalian terjemahkan sendiri ya. Banyaklah caranya. Nah, jadi begini cara yang pertama. Kalian mengambil dari mana tadi? Dari jurnal Sintanya si Bapak Ibu dosen. Kemudian kalian lihat artikelnya dan kalian baca. Namun, sebenarnya tidak semua bisa dibaca langsung, Mas Mbak. Scopus itu harus memiliki akses. Nah, seperti tadi kenapa Pak Hani bisa mengklik dan mendapatkan isinya? Karena Pak Hani login pakai akun Scopusnya Pak Hani. Dan jika kalian tidak punya akun Scopus, ya berarti kalian harus menggunakan jalan-jalan lain. Banyak sih yang ilegal ya, seperti Skype, ID itu atau yang lainnya. Tapi itu tidak dibenarkan. Kalian bisa minta atau pinjam akun yang Bapak miliki nanti kalau memang mau baca-baca jurnal Scopusnya si dosen. Kalau dirasa penting, kabari aja Bapak. Nanti Bapak kasihkan akun untuk akses Scopus Bapak. Dan itu tidak semua bisa Bapak berikan sekarang, tapi nanti yang kebetulan mau saja ya, karena takutnya akunnya disalahgunakan. Tapi kalau memang mau baca silahkan nanti saya bukakan akun itu. Nah ini sekarang banyak nih. Lucinta, Andrianur, Wahyutri, Irmansa, Nailufar, Ratanto, Setiadi. Nah ini ada 30 dokumen Scopusnya. Jadi Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur sudah memiliki 30. Sesuai kan tuh 30 Scopus, 30 Scopus. Linear ya, linear. Dan ini tidak main-main teman-teman. Ini bukan ngasal, ini adalah metadata, ini adalah jejak digital yang semuanya itu saling sinkron. Ini ada 30, di sini juga ada 30 nih. Sinkron dia. Nah, 30, 30. Nah, jadi itulah yang bisa Pak Hani gambarkan untuk tools bagaimana oh ya, kita lebih perdalam dulu ya sebentar ya. Selain Sinta, ini kan secara global, kita juga bisa membuka yang namanya jurnalnya yang dimiliki oleh Poltekkes ini. Nah, apa sih Pak kaitannya Pak? Kami menulis makalah, tugas akhir, laporan, kemudian proposal mungkin nanti kan proposal ilmiah sampai laporan ilmiah, tugas akhir ilmiah, bahkan skripsi nanti. Apa sih ujung-ujungnya ya? Karena kan harus banyak membaca, Mas Mbak. Nah, ini jurnalnya nih ya, kita bedah jurnalnya Poltekkes. Kita bedah jurnal Poltekkes. Jurnalnya itu namanya Husada Mahakam, Jurnal Kesehatan.
Nah, ini teman-teman pasti sudah tahu nih semester satu mungkin sudah diajak oleh dosen-dosen untuk ngepoin jurnalnya Bapak Ibu dosen. Sekarang kita buka salah satu jurnal ini kita kita klik. Nah, jurnal ini masuk ke Sinta 4 teman-teman. Nah, Sinta 4. Nah, kebetulan kan ada di mahasiswa ini kan jurusan teknologi laboratorium medik D3 teknologi laboratorium medik. Cara yang mudah adalah bisa difilter atau enggak usah difilter juga nggak apa-apa. Teman-teman kepoin satu-satu judul. Misalnya, pengaruh yoga terhadap penurunan dismenora pada siswi SMP Kota Bengkulu. Wah, ini berarti orang Bengkulu yang kirim jurnal kepada kita. Penerapan pijat F-lur dalam dengan topikal minyak kelapa murni. Nah, ini juga bukan Promkes bukan TLM. Tingkat depresi, ansietas dan stres. Ini bukan. Hubungan penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan produksi pada lembaga pemasyarakatan perempuan Kota Bengkulu. Oh, orang-orang Bengkulu banyak ngirim sini nih. Hubungan pengetahuan dan sikap ibu dengan kejadian pneumonia. Ah iya, salah Bapak. Efektivitas penggunaan, wah ini ketifu ya. Nah, ini juga perlu Mas Mbak. Di sini tertulis efektivitas. Yang benar adalah menurut kebahasaan harusnya menggunakan V, bukan F ya, tapi V. Nah, ya udah nggak apa-apa lah. Karena kan mungkin dianggap belum mengetahui aja. Pengaruh pijat teknik marmet. Waduh, ada ya marmet ya, dugong. Intervensi pendidikan stroke meningkatkan pengetahuan dan sikap positif dalam mencegah kegawat darurat stroke. Wah, ngeri ini. Umur, jenis kelamin, durasi, dila. Oh, ini menarik judulnya. Coba kita kepoin satu judul ini ya. Kita klik. Saya pindah dulu ya, karena dia terlink ke yang satunya. Sebentar, saya pindah dulu. Dia terlink ke apa tadi? View, view, view. Nah, ini jurnalnya. Baik, ada 100 orang ini yang sudah bergabung ini luar biasa. Faktor-faktor yang berhubungan dengan keberhasilan resusitasi jantung paru di IGD. Oh, ternyata judulnya panjang. Nah, ini artikelnya Mas Mbak. Keperawatan tapi ya. Arifin Hidayat, Hesti Prawira Widyastuti, Dedi Setiawan, Frana Andrianur. Nah, ini. One of the most dangerous diseases in the world in cardiovascular disease. Nah, ini tinggal bahasa asingnya aja kan, padahal ada bahasa Indonesianya. Penyakit jantung menjadi salah satu penyakit yang paling ditakutkan di dunia. Nah, ini juga tipe ini. Apa salahnya kira-kira teman-teman? Apa Mbak Mbak Andi Faras apa salahnya, Dek? Di dunia kenapa salah di dunia? Apa nih? Yang tahu yang lain? Salsabila mungkin kurang besar tulisannya. Sebentar saya besarkan. Nah, kenapa kata di dunia ini salah ini kira-kira? Ayo, ada yang bisa bantu jawab? Nah, ini kalau teman-teman ikut kegiatan, ikut organisasi, ikut himpunan, ikut badan eksekutif, kan tuh sering menghadapkan atau dihadapi oleh tulisan-tulisan gitu ya. Kadang saya agak senyum-senyum simpul. Ini anggota BEM atau HMJ ini sengaja disalahkan apa karena tidak tahu. Nah, di dunia harusnya nulisnya dipisah ya. Di dunia. Sama dengan seperti ke dunia. Dari dunia, di ke dari itu ya. Nah, ini penting ini. Teman-teman harus paham tata tulis juga. Tidak hanya sekadar uh, mampu menuliskan, tapi tulisannya juga harus benar. Karena kita akan diketawakan sama orang ini. Mungkin kalau lingkupnya kecil aja tidak masalah, tapi kalau lingkup besar,
Kita akan di apa ya, diketawakan sama orang-orang di luar sana. Nah, ini kita bahas satu saja. Yang di bawah betul nih di dunia. Yang tadi aja salah dia. Di kata-kata di dunia ini benar, yang tadi salah ini. Nih, contohnya nih ya. Penyakit jantung menjadi salah satu penyakit tidak menular yang paling ditakutkan di dunia. Ini salah kan? Tidak spasi, yang bawah spasi ini. Salah satu penyebab kematian akibat jantung adalah henti jantung atau cardiac arrest. Dari Anderson LW 2019. Mungkin Louis Wilson Anderson ya. Karena dibalik dia menggunakan Mendeley, apa style, jadi Anderson. Ini juga penting. Adik-adik mahasiswa juga harus memanfaatkan tools-tools seperti Mendeley, Zotero, kemudian akses-akses yang mempermudah kalian ketika melakukan citasi. Jangan manual, ketik manual, Hani Sebakti dibalik Sebakti, komaha, titik 2021, buka kurung tutup kurung tadi ya 2021 titik judul itu manual capek sekali. Jadi silahkan kalian membuatnya menggunakan Mendeley. Di-download dulu PDF-nya dan seterusnya. Banyak kok tutorial yang bisa membahas tentang Mendeley itu ya. Baik, lanjut kita bahas satu bab dulu. Henti jantung adalah hilangnya fungsi jantung secara tiba-tiba. Dapat terjadi pada seseorang yang didiagnosa. Ayo, siapa yang bisa membantu Bapak ini? Ini anak kesehatan soalnya nih, Bapak Hani harus pastikan ini tidak salah lagi kemudian hari. Ada yang bisa bantu jawab? 102 loh ini mahasiswanya. Kenapa ini salah ini? Tanpa spasi, Pak. Yang didiagnosa kenapa salah? Apa tadi, Mbak? Didiagnosa kenapa salah? Ayo, ada yang tahu kenapa salah didiagnosa? Mas Mbak, yang lainnya? Oke. Ada yang tahu? Coba saya tanya aja ya. Zahra Novita Putri. Zahra kenapa Zahra? Zahra Novia, salah. Zahra Novia Putri, bukan Novita. Novia. Zahra, kenapa diagnosa salah ini kita tidak, jadi kita tuh tidak hanya sekadar buat makalah, tidak hanya sekadar buat apa paper paste atau laporan, tapi juga harus tahu. Oh, obat Dimas, silakan Bet. Karena seharusnya dia diagnosis, Pak. Jadi seharusnya pada seseorang yang didiagnosa yang betul pada seseorang yang di mana obat tadi? Di apa, Bet? Didiagnosis, Pak. Nah, benar ya. Jadi hipotesa, hipotesis, diagnosa, diagnosis, gitu ya. Analisa pun analisis. Jadi tidak ada kata diagnosa. Diagnosis ini orang-orang kesehatan tidak boleh salah, teman-teman. Oke. Diagnosis yang betul ya, seperti hipotesa, hipotesis. Ada lagi yang menarik dalam review ini. Ada lagi yang salah sebenarnya, teman-teman. Entah kenapa ini kok diloloskan artikel seperti ini. Oke, ini kenapa salah ini? Yang benar apa ini yang benar? Pernafasan, Pak, tapi pakai huruf P. Iya, iya, benar ya. Benar ya Mbak Eva ya. Jadi tidak ada kata pernafasan dalam bahasa Indonesia itu, pernapasan itu pakai P, napas, bukan nafas. Hati-hati dengan nafsu. Kalau nafsu benar, nafsu pakai F. Tapi kalau pakai P malah salah, nafsu. Yang betul nafsu. Tapi kalau pernapasan, yang benar pakai F. Mohon maaf, pakai P, pernapasan, bukan pernafasan. Nah, sudah dua yang salah di artikel ini.
Oke, kita ini cuma mengulik aja ya. Jadi kita tidak menyalahkan, mungkin lupa saja yang mengetikkannya. Nah, ini juga salah. Oh, banyak yang salah, Mas Mbak. Di mana? Kemudian ini juga keluar, L-nya kapital, dan seterusnya. Ya, baik, saya stop sharing dulu. Nah, itu baru dari penulisan artikel. Bayangkan artikel ini sudah ter-Google Scholar, sudah masuk ke Sintaris Trackbin, sudah masuk ke jurnalnya yang Poltekkes kelola. Ini kan berarti sebuah kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan oleh si penulis ataupun si penerima artikel, dalam hal ini jurnal Husada tadi, Husada tadi. Baik. Nah, sekali lagi saya coba lanjut. Nah, apa sih Pak cara mengakses yang baik dan benar? Kita menggunakan Scopus yang ini tadi. Nah, ini kalian boleh memanfaatkannya ya, tapi ini tidak untuk disebarluaskan kalangan umum atau kalian taruh di website, taruh di Google. Nanti aksesnya akan tersebar luas dan ketika Pak Hani mau pakai nanti sudah tidak bisa akhirnya. Nah, inilah salah satu akses Scopus yang tadi Bapak janjikan kalau memang kalian mau menggunakannya. Kalian bisa mengklik apapun di sini. Kalian mau cari apa? Ini sudah login ini. Ini sudah login. Kalian mau cari apa di sini? Cari dokumen tentang laboratorium misalnya, laboratorium tentang laboratorium ya. Aduh, terketik Indonesia lagi tadi. Coba bisa nggak ada nyari Indonesia? Ah, bisa aja. Laboratorium. Nah, ini kan tinggal ngeliat ini. Effectivity of anaerobic diffusion reactor (ADR) based of sulfate reducing bacteria for laboratorium wastewater treatment. Nah, ini jurnal ini sudah masuk ke Web of Conference 2024 baru sekali ini. Ini sudah jurnal-jurnal yang sudah lolos, tidak seperti yang tadi. Ini sudah lolos internasional. 2024 banyak sekali nih. Nih. Tuh, jurusan kalian nih. Kalian banget nih. Plankton. Plankton. Biodiversity N. Nah, tapi tidak kalau kalian cari di Google Scholar atau cari di tadi punyanya Husada, tidak semua keluar seperti ini teman-teman. Dia akan di hidden-nya karena Scopus ini punya akses yang terbatas gitu ya. Ini semuanya ini 2023 methods of determining the thermal conductivity of building material with high and medium thermal resistance. Nah, ini jurusan kalian banget ini. Ada pakai bahasa Rusia nih. Coding of laboratory parameters using the LOENC system. Ini kayak aplikasi sepertinya ya. Ini bahasa-bahasa Eropa, bahasa-bahasa Rusia. No, ada 182 teman-teman. Nah, inilah yang mempermudah para peneliti. Nah, ini ya seperti ini ya. Yang mempermudah para peneliti untuk mencari judul-judul tentang, nah ini seperti ya. The potential combination of noni, morida, citrifolia, fruit extract, and pandan. Oh, ini orang Indonesia seperti ini. Kita buka coba ya. Nah, kebetulan karena Pak Hani punya akun Scopus, nanti kalian boleh pinjam kalau mau pakai ya. Tapi jangan disalahgunakan. Kita lihat artikelnya mereka. Siapakah yang nulis ini? Yang nulis ini termasuk dalam Journal of Pharmacy and Bioscience. The potential combination of noni, morida citrifolia, fruit extract, and pandan, pandanus amarylifolius Rox. Nah, ini ternyata siapa yang nulis? Benar kan? Tebakan Pak Hani. Yang menulis adalah dari Department of Public Health, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia. Nah, tahuan dari tulisan Indonesia dari mana? Nama-namanya deh. Ambarwati, Sujono, Sintowati, orang Indonesia banget gitu loh. Nah, kalau kalian bisa mengakses jurnal ini kan tools lagi-lagi ini my tools. Jadi ini kunci untuk mendapatkan artikel-artikel berkualitas. Tidak hanya kesehatan, ilmu manajemen, ilmu pemerintahan, politik, sosial budaya, ekonomi, kebahasaan, linguistik, semuanya bisa di Scopus. Tinggal kalian mau mencarinya apa tidak. Nah, kan gitu ya.
Nah, pertanyaannya adalah bagaimana si mahasiswa ini mampu mencarinya dengan baik dan benar. Toolsnya harus tahu dulu. Oke, sampai di sini dulu. Biar tidak terlalu jauh, ada yang ingin dipertanyakan? Silakan, Mas Mbak. 102 ini harusnya masih ada sekitar 20-an, 30-an yang belum hadir ya. Karena kalau menurut Pak Hani sia-sia kalian buat makalah, tapi kalau cuma untuk gugur kewajiban, buat makalah, kumpul, nanti diperiksa dosennya, iya-iya aja, tulisannya banyak salah, tanda kata-katanya tidak nyambung, kemudian kutipannya, sitasinya tidak menggunakan Mendeley, atau menggunakan Zotero, akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan. Itu tidak baik menurut Bapak. Jadi makalah yang baik itu makalah yang selesai dengan semua padanan katanya, dengan semua baik dan benarnya gitu. Baik, ada 103 ini yang bergabung pada siang hari ini. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Sepertinya sudah paham semua ya. Oke.